keluar. Perempuan tua tidak tahu diri. Keluar dari sini sekarang juga. Seumur hidup ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Yiming. Guang Yao. Xiyun. Tidak. 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 Menantu. Menantu perempuan. Ibu mertua. Saat orang sudah tua mereka harus tahu diri. Putriku benar. Li Guimei, karena kau begitu tidak masuk akal, maka aku akan memberimu pelajaran. Li Guimei, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Siapa yang menyuruh anak-anakmu untuk lebih percaya padaku orang luar daripada percaya pada dirimu ibu kandung mereka? Tolong aku tidak bisa berenang. Bukankah aku sudah diusir? Mengapa aku ada di sini? Apakah aku terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu? Ibu. Ibu. Biar aku tanya. Hadiah ulang tahun yang kuberikan pada kakak ipar keduaku, sebuah kalung emas. Apakah ibu mengambilnya? Kalung emas apa? Berhenti berpura-pura. Di tempat ini, selain kau, siapa lagi yang akan menjadi pencuri kecil-kecilan? Apa yang sedang kau lakukan? Kau. Apa ini? Dan kau masih bilang kau tidak mencurinya. Ibu mertua, jika kau menyukainya, kau bisa saja mengatakannya padaku. Aku bisa saja memberikannya padamu, putri. Kau hanya memanjakannya. Lagi pula lihat dia, keadaannya sekarang. Apakah dia terlihat seperti orang yang menyadari kesalahannya sendiri? Ibu, bisakah kau mengambil kebiasaan mencuri kecil-kecilan dari desa itu? Ubah semuanya. Ini kota. Ini bukan kampung. Ibu, aku tahu ibu selalu tinggal di kampung. Jadi wajar jika ibu berpikiran sempit. Tapi ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan pada istri adik keduaku. Bagaimana bisa ibu mencurinya? Maling kecil-kecilan. Berpandangan sempit. Jadi begini aku di dalam hati kalian. Hanya orang seperti itu. Jiang Mingshan. Kau benar. Sebagai seorang ibu. Memang sebuah kegagalan. Baiklah. Karena di kehidupanku sebelumnya tidak peduli seberapa aku menjelaskan, itu sia-sia. Maka tidak perlu bagiku, dengan kalian anak-anak yang tidak berbakti, membuang kata-kata lagi. The film was translated and narrated by M. Benar sekali. Akulah yang mencurinya. Lalu kenapa? Aku ibumu. Apakah kau benar-benar berpikir bisa menceramahiku? Cukup ibu, karena ibu sudah mengakuinya. Maka cepatlah minta maaf pada menantu ibu. Sudahlah kakak. Itu hanya kalung. Ayah mertua meninggal lebih awal, ibu mertua gelisah. Bukankah ini cukup normal? Maaf ibu mertua, aku salah bicara. Kau hanya suka terlihat cantik, itu cukup normal. Kalung ini, jika kau benar-benar menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Kakak ipar, jangan memanjakan kebiasaan buruknya. Ibu. Ibu sekarang juga minta maaf pada menantu kedua ibu. Jika orang lain tahu bahwa aku punya ibu dari kampung dan seorang pencuri, bagaimana mereka akan memandangku? Di mana ibu akan menaruh wajah putramu ini? Benar. Kakak sulung benar. Ibu, hari ini kau harus mengubah sebuah kebiasaan buruk ini. Minta maaf pada istriku. Tepat sekali. Minta maaf pada putriku. Minta maaf ibu.
Cepat minta maaf. Jangan berpikir bahwa dengan bersikap menyedihkan, kau bisa lolos begitu saja. Mengapa kau menangis? Minta maaf. Tidak ada yang tahu. Seorang wanita janda membesarkan 3 anak di pedesaan. Betapa sulitnya itu. Awalnya aku berpikir bahwa di paruh kedua hidupku, aku akan memiliki sandaran. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku membesarkan serigala tak tahu berterima kasih. Cukup. Tidak, bagaimana kau bisa? Dasar wanita udik. Kau berani memukul ibuku. Kau, Li Guimei. kalian semua. Bukankah hanya karena kau ingin aku meminta maaf padanya? Baiklah. Aku akan meminta maaf padanya. Minta maaf padamu. Sakit sekali. Tidak sakit. The film was translated and narrated by M. Apa yang Media. sedang kau lakukan? Istriku. Istriku, apa kau sudah gila? Istriku, Ini adalah permintaan maafku padanya. kau. Kalian semua. Apakah kalian puas? Aku hanya pernah mendengar tentang ibu yang menelantarkan putranya. Tapi aku belum pernah mendengar tentang seorang putra yang menelantarkan ibunya. Shen Yiming. Shen Guangyao. Kalian berdua anak-anak yang tidak berbakti. Dengarkan baik-baik. Aku memberitahu kalian sekarang. Akulah yang tidak lagi menginginkan kalian. Kemari, makan. Pelan-pelan. Chen Lijuan, sahabat Li Guimei. Bukankah dikatakan bahwa anak-anakmu hidup dengan baik di kota? Mengapa ada air mata di pakaian ini? Li Guimei. Orang lain bilang orang membesarkan anak untuk hari tua. Tapi bagaimana kalian membiarkan hidupmu menjadi begitu rendah? Kau berbakti pada anak-anakmu. Tapi di mata mereka, kau adalah beban. Sudah kubilang waktu itu, jangan pedulikan anak-anak itu. Tapi apa yang terjadi saat mendengar bahwa istri putra kedua sedang hamil? Kau dengan antusias datang untuk membantu. Apa hasilnya? Anak-anak ini memperlakukanmu seperti ini. Aku akan menegur mereka. Juansi itu tidak perlu. Tenanglah. Mulai saat ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Baiklah. Kalau begitu kau tinggal di sini bersamaku, teman lama. Meskipun di kota, hanya ada kedai mie kecil ini. Ini cukup untuk menghidupimu. Itu sudah cukup. Makanlah dengan cepat. Jangan biarkan dingin nanti tidak enak di perut. Properti di kampung halaman telah dijual. Tidak perlu untuk kembali. Potensi pendapatan lebih tinggi di kota. Juanzi, di periode saat ini, pedagang kaki lima, layanan rumah tangga, dan belanja daring, secara bertahap mulai muncul. Jika peluang ini dimanfaatkan, kekayaan bisa didapat dengan mudah. Tidak perlu mengandalkan anak untuk hari tua. Mas kedua, aku membawakan kue untuk kakak ipar. Selamat ulang tahun. Bahagia apa? Ibumu dari desa itu telah menyerang putriku. Namun kau masih mengharapkan kebahagiaannya. Di mana ibu? Ibu. Dia melarikan diri setelah penyerangan itu. Cuaca sudah berubah. Aku akan menjemput Sisi dari sekolah. Ada gelombang dingin. Kelas sekolah telah diliburkan. Kemana dia pergi? Sedang turun hujan es. Gelombang dingin akan segera tiba. Gelombang dingin. Aku akan menutup pintu. Cepat kemasi barang-barang itu. Pemilik toko, apakah sayuran ini dijual? Ya. Apakah kau menginginkannya? Berapa banyak yang tersedia? Aku akan membeli semuanya. Lin Julian, pemilik kedai sayur. Kau akan membeli semua yang tersedia. Di gudangku, masih ada banyak ton. Kau mau semuanya? Ya.
Namun dengan cuaca seperti ini, sedang hujan dan turun es, sulit bagiku untuk mengangkutnya. Mari kita lakukan ini. Aku akan membayar deposit 3.000 terlebih dahulu. Setelah gelombang dingin berakhir, aku akan kembali untuk mengangkutnya. Gui Mei, mengapa kau membeli begitu banyak sayuran? Meskipun kau punya uang, The jangan film was menghabiskannya dengan ceroboh. translated Cepat and masukkan ke dalam narrated by sakumu. M Media. Dokumennya sudah diberikan padamu. Simpan dengan aman. Datanglah untuk mengambil sayuran dalam 2 hari. Juanzi, jangan khawatir. Mari kita diskusikan ini saat kita kembali. Ayo kita pergi. Diskusikan saat kita kembali. Ayo kita pergi. Gui Mei. Berapa banyak uang yang baru saja kau berikan padanya? Aku akan memberimu. Jujur saja, saat ini adalah saat di mana kau kekurangan uang. Menghabiskan uang dengan ceroboh. Aku bahkan tidak tahu berapa lama aku bisa menjual sayuran ini. Kau tidak sedang demam kan? Mengapa melakukan hal bodoh seperti itu? Jangan khawatir Juanzi. Aku tidak demam. Bukan hanya aku yang ingin membeli, tapi kau juga harus pergi ke pasar sayur lain untuk membeli. Ini? Aku tidak bisa menerima uang ini. Ini dari hasil penjualan rumah di kampung halaman kita saat pindah ke kota. Itu disimpan untuk anak, untuk digunakan dalam keadaan darurat. Jangan khawatir Juanzi, gelombang dingin ini akan menyebabkan kelangkaan sayuran. Saat itu, tiba sayuran yang kita timbun akan menjadi sangat berharga. Benarkah? Ibu, selamat ulang tahun. Jadilah anak baik, anakku. Kemari, semuanya silakan makan. Makanlah yang banyak. Adik kecil, ada apa? Kakak, saat ibu datang ke kota, apakah kau membelikannya ponsel? Apakah dia punya kontak sendiri? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Mengapa menyebutnya? Di usianya, dia masih bertindak kekanak-kanakan karena dendam. Dia memukul seseorang lalu kabur. Orang-orang desa itu memang kurang beradab. Bahkan cucuku yang berusia 5 tahun. Jiang Sisi Putra Jiang Wingshan. Tahu bahwa jika kau melakukan kesalahan, kau harus mengakuinya. Dia tidak tahu itu. Itu sudah cukup. Adik, ibu datang ke kota. Khusus untuk menikmati hidup yang nyaman. Kerasnya dunia luar. Dia pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Begitu dia menghabiskan semua uangnya, dia pasti akan kembali. Jangan khawatir. Abaikan saja dia. Guang Yao benar. Sudah saatnya ibu diberi pelajaran. Saat ibu kembali kali ini, aku memutuskan untuk menghentikan uang bulanannya selama 1 bulan. Guang Yao, jangan terus memanjakannya seperti dulu. Baiklah, kakak. Jangan khawatir. Saat dia kembali kali ini, aku pasti tidak akan memedulikannya. Jiun, tidak apa-apa. Ibumu sudah tua. Dia pasti tidak ingin kalian semua khawatir. Dia akan kembali besok. Istriku, kau terlalu baik. Ibuku bahkan melukaimu. Namun kau tidak menaruh dendam. Dia benar-benar buta. Memiliki menantu sepertimu. Dan dia masih belum puas. Cukup. Adik, jangan khawatir lagi. Saat ibu kembali untuk meminta maaf, dia tetap ibu kita. Mari makan. Makan-makan. Kakak Wang, Pengasuh keluarga Shen. aku tidak ada di sini untuk sementara waktu. Di mana ibu tinggal sekarang? Di luar ada gelombang dingin. Sudah larut begini dia belum kembali. Dan aku tidak bisa menghubunginya. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa menemukan petunjuk untuk melihat kemana lagi dia bisa pergi. Aku. Sisi, apa yang sedang kau lakukan? Membuang sampah. Wanita tua bau di sini. Sangat suka memungut sampah. Nona Shin. Ibumu. Dia tinggal tepat di bawah sana. Apa yang kau katakan? Di sini tempat ibu tinggal. Benar sekali. Sejak putra keduamu membawanya kembali, dia tinggal di sini. Mustahil. Mustahil. The film was translated and narrated by M Media. Kau bilang ini tempat tinggal, ibu. Lalu di mana pakaian dan barang-barangnya?
Mengapa tidak ada apa-apa? Jangan bilang. Hanya ada sampah ini. Apakah kau membuang semuanya? Bagaimana mungkin aku berani? Sejak dia datang dari desa, dia hanya membawa satu tas compang camping itu. Bahkan pakaian yang dikenakannya sudah usang dan dicuci dan dikenakan. Aku tidak tahu sudah berapa kali pakaian itu robek. Itu tidak mungkin. Biaya hidup yang diberikan kakak sulung padanya bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika dia menghabiskannya dengan ceroboh, tidak mungkin hanya tersisa barang-barang ini. Nona Shin, sejak ibumu tiba, aku belum pernah melihatnya membeli apapun. Uangnya adalah hasil tabungan dari menjual barang bekas. Selama aku di sini, aku hanya pernah melihatnya membeli benang wol merah. Dia merajut sweater merah yang disimpan di kompartemen lemari. Tapi setelah selesai, dia tidak memakainya sendiri. Sweater merah. Yun Er. Ibu? Mengapa ibu di sini? Yun Er. Udara mulai dingin. Ibu merajut sweater untukmu. Aku tidak butuh itu. Aku bisa membelinya sendiri. Aku tidak mau. Sudah kubilang aku tidak mau. Cepat kembali saja. Jiun, Yuyu teman sensius. siapa ini? Aku tidak mengenalnya. Ada yang bertanya arah jalan. Ayo pergi. Apa yang telah kulakukan? Ibu, Bibi baunya sangat menyengat di sini. Ayo cepat pergi. Tempat wanita tua memang selalu Film was bau. translated Apa and yang kau katakan? narrated by M Media. wanita tua apa? Itu nenekmu. Dia bukan nenek saya. Nenek bilang bahwa siapapun dari pedesaan hanyalah wanita tua yang bau. Kau. Ibu? Ibu di sini. Hidup seperti apa yang telah ibu jalani? Gui Mei, kau bilang gelombang dingin di luar sudah berlalu. Bisakah kita pergi mengambil barangnya sekarang? Saat ini, waktunya belum tepat. Kemari Sisi. Makan anggur ini. Ini sudah dicuci bersih. Halo, silakan lihat Dakin Gesti en Patromonio. Tidak perlu, terima kasih. Adik, sekolahmu sedang libur musim dingin. Kau tidak pergi bermain, tapi hanya diam di rumah seharian menatap ponselmu. Gadis kecil, kau tidak sedang menjalin hubungan kan? Kakak kedua, hubungan apa? Aku sedang menunggu kabar tentang ibu. Hujan es di luar sudah berhenti, tapi ibu masih belum kembali. Tidakkah kau peduli? Sama sekali. Cukup, ibu sudah dewasa. Dia bukan anak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan jalan pulang? Bahkan Sisi kita tahu jalan pulang, bukan begitu? Lagi pula, jika uangnya habis, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Itu karena sikapmu terhadap ibu, sehingga Sisi bahkan tidak mau memanggilnya nenek, sekalipun. Jangan menangis. Jangan menangis. Lihat betapa kau telah menakuti anak itu. Apakah ada orang yang begitu kejam kepada keponakannya sendiri? Berhenti menangis. Kakak kedua, dia perlu didisiplinkan. Bagaimana bisa seorang cucu, bahkan tidak, memanggil neneknya sendiri? Mengapa kau membentakku? Jiun, aku menemukan ibumu. Dia ada di kedai mie kecil, di Jalan Siefei. Cepat kemari. Oke, aku segera datang. Mau kemana kau? Ibu sudah ditemukan. Tunggu sebentar. Aku akan mengantarmu. Ini, sayuranmu. Pegang dengan hati-hati. Pergi. Beberapa hari terakhir ini, sayuran sulit didapat. Ini sayuranmu. Terima kasih. Silakan datang lagi.
The Pemilik film was toko. translated and Bisnisnya narrated cukup by bagus. M Media. Sayuran yang saya pesan, saya ambil sekarang. Kakak, sayuran yang kau pesan sebelumnya, bisakah aku membelinya kembali? Lihat, yang kau pesan sebelumnya adalah 1 yuan per jin. Aku akan membelinya kembali darimu sekarang, seharga 3 yuan per jin. Pemilik toko, Anda tidak tulus. Apa yang Anda jual kepada mereka? Harganya 9 yuan. Saya ingin setidaknya 5 yuan. Baiklah, kalau begitu saya akan memindahkan barangnya. Jangan tunggu. 5 yuan saja. Sejujurnya, Gui Mei. Gui Mei. Aku. Biar ku beritahu. Aku juga sudah mengumpulkan uangnya. Dan aku mendapat untung yang cukup besar. Benarkah? Ya. Bagus. Mari kembali dan selesaikan pembukuannya. Baiklah, ayo pergi. Super Mercado Jia Jia. 15.000. Setelah dikurangi modal, laba bersihnya 100.000. Itu bagus sekali. Kita bagi 2 sama rata. Tidak. Ini adalah idemu. Kau juga yang menyumbang uang paling banyak. Bagaimana aku bisa mengambil sebanyak ini? Tidak. Bukankah kita sudah sepakat untuk saling mengandalkan dan menua bersama? Apakah kau tidak menganggapku sebagai sahabat terbaikmu? Baiklah. Teman baikku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mentraktirmu hotpot. Aku yang bayar. Kali ini, kau tidak boleh berebut tagihan denganku. Baiklah. Kalau begitu saya akan memesan lebih banyak, lagi pula kau bilang. Seumur hidupmu, kau akan mendukungku. Tentu tidak masalah. Kakak, apa yang kita lakukan di sini? Jalan ini terlihat kotor. Kakak kedua. Jangan lupa. Kita juga berasal dari kampung. Bagaimana bisa seseorang melupakan asal-usulnya? Jika aku tidak melupakan asal-usulku, bagaimana mungkin aku memperlakukan ibu seperti itu? Ibu, Ibu, aku selalu bilang sejak ibu datang ke kota. Selama bertahun-tahun ini, ibu tidak pernah bisa mengubah kebiasaan dari desa. Kebiasaan bermulut tajam dan jahat itu. The Ternyata, film was ada seseorang yang menghasut translated ibu. and narrated by M Media. jika kau tidak bisa bicara seperti manusia, maka pergilah. Ibu? Kemana ibu selama ini? Ibu? Sudah kubilang. Aku bukan ibumu. Jangan panggil aku ibu. Ibu? Jangan pergi. Ayo pulang ya. Pulanglah. Pulang kemana? Ke rumah kakak sulungmu, atau rumah kakak keduamu. Itu rumahmu. Rumah yang kubagi dengan ayahmu, sudah lama dijual. Aku tidak punya rumah. Itu tidak benar. Itu tidak benar, Ibu. Ibu? Kau makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Gui Mei. Ibu? Kakak kedua. Panggil ambulans cepat. Ibu? Siapa di antara kalian keluarga Pasin? Aku. Aku putrinya. Sion. Ini ibumu. Guru. Aku.
Sebagai seorang putri, bagaimana kau menjalankan peranmu? Dan kau menyebut dirimu mahasiswa kedokteran. Kau bahkan tidak tahu ibumu punya riwayat gagal jantung. Tidakkah kau tahu ibumu tidak boleh kelelahan? Kondisinya disebabkan oleh kelelahan kronis. Itu menambah beban pada jantungnya, sehingga memicu gagal jantung. Kalian semua harus lebih perhatian. Jika terus memburuk seperti ini, sangat mungkin sewaktu waktu dia bisa terkena infark miokard dan meninggal mendadak. Kelelahan. Kematian mendadak bisa terjadi kapan saja. Ibu, infusnya belum selesai. Ibu tidak boleh mencabutnya. Menyingkirlah. Ibu tidak bisa meninggalkan rumah sakit sekarang. Aku akan meminta Juanzi membantuku dengan prosedur keluar rumah sakit. Tidak, Ibu. Ibu harus beristirahat dengan benar sekarang. Seperti ini, jika Ibu tidak ingin tinggal di rumah sakit, kita akan pulang. Ayo pulang ya. Pulanglah. Kembali untuk terus disiksa oleh istri putra keduamu. Atau untuk menjadi pesuruh bagi ibu mertuanya. Ibu, atau untuk dihina oleh kalian semua dalam segala hal. Sampai-sampai aku tidak bisa makan dengan kenyang. Itu tidak akan terjadi, Ibu. Cukup. Shin-Siyun. Tidak ada penonton di sini. Singkirkan sikap berbakti munafikmu itu. Apa yang kalian semua inginkan? Bukankah hanya ini? Perjanjian pemutusan hubungan ibu anak. Kami tidak. Kembali dan katakan pada kakak sulung dan keduamu. Untuk menganggap aku membesarkan sekawanan. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Tenang saja. Seumur hidupku, aku tidak akan mengandalkan kalian. Ini untuk biaya pengobatan. Mulai sekarang. Antara kau dan aku. Tidak ada lagi hubungan. Ibu. Aku benar-benar peduli pada ibu. Aku benar-benar peduli. Gui Mei. Apakah kau baik-baik saja? Ibu. Aku mengerti bahwa ibu sebenarnya baik-baik saja. Dokter itu bahkan melebih-lebihkan. Ibu. Jiun. Aku baru saja pergi membawakan makanan untuk ayahku dan mendengar ibumu sakit. Biar kulihat. Kau, bukankah kau orangnya yang muncul di sekolah dan menanyakan arah pada Jiun? Bibi itu, bagaimana? Kau juga sakit. Apakah kau baik-baik saja? Bibi yang menanyakan arah. Shin-Siyun. Jika kau benar-benar berbakti, bagaimana mungkin teman sekelas terbaikmu tidak mengenaliku? Juanzi, ayo pulang. Ayo pergi. Pergi sana. Ibu, Sudah cukup. Ibu kita hanya sedang bersikap sulit. Semakin kau tunduk dan memohon padanya, semakin dia akan memanfaatkanmu. Itu tabiat buruk orang Budi. Jangan khawatir. Begitu dia berada di luar dan mendapat pelajaran, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. kakak, itu ibu kita. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Sepertinya ibu benar.
Hidupnya di rumah kakak kedua tidaklah mudah. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Aku tidak tahu berapa biaya perawatan medis selanjutnya nanti. Bagaimana kalau aku menjual toko kecilku untuk mengumpulkan uang demi pengobatanmu dulu? Tidak. Kedai mie itu adalah aset terakhirmu. Tapi penyakitmu. Toko tiket lotre. Juanzi, jangan khawatir. Aku sudah menemukan caranya. Kita akan menjadi kaya. Gui Mei. Biar ku beritahu. Orang-orang bilang, kau pasti kalah setiap kali berjudi. Itu semua penipuan, percayalah padaku. Jangan khawatir. Aku yakin. Pada hari ini, di kehidupanku sebelumnya, aku ingat angka pik 3 adalah The film was translated and narrated by M Media. salah satu digit lagi. Ibu, tidak apa-apa. Lotre memang sulit untuk dimenangkan. Menantu, makanlah buah ini. Makan. Apa yang bisa dimakan? Itu semua karena dirimu dasar pembawa sial. Makanya aku tidak menang. Berdasarkan ingatan dari kehidupan masa laluku, angka pemenang hari ini seharusnya masih 3 digit ini. Tapi untuk pengumuman hasilnya, seharusnya masih butuh waktu seminggu. Bos, LA Kriga, berapa hadiah uangnya? 2 yuan pertaruhan. Jika ketiga angka cocok, 1666. LA Kriga, saya ambil 47 dan 9. Berapa banyak taruhan yang kau inginkan? Saya ingin membeli senilai 60.000 yuan. Berapa? Tidak bisakah saya membeli senilai 60.000 yuan? Ya. Ya. Tapi, aku hanya menerima uang tunai di sini. Tidak masalah. Tiket sedang dicetak. Mohon tunggu sebentar. Ini tiket Anda. Silakan diambil. Terima kasih, Kakak sulung. Kakak sulung. Duduklah. Kakak, Duduklah. Mas kedua adik kecil. Mengapa kalian punya waktu untuk datang hari ini? bukankah ini karena si Yun? Setelah mengunjungi ibu, dia bersikeras menyeretku ke sini untuk menemuimu. Apel. Ibu kembali ke tempat kalian lagi. Tidak mas kedua. Aku harus mengkritikmu soal ini. Kau tidak boleh berhati lembut. Sebelum ibu meminta maaf pada Shanshan, kau tidak boleh membiarkannya kembali. Kakak sulung. Ibu tidak kembali. Apa katamu? Ibu masih belum menyadari kesalahannya. Sepertinya, aku biasanya memberi ibu terlalu banyak uang bulanan. Kakak sulung. Aku ingin bertanya. Selama 5 tahun terakhir ini, berapa banyak uang nafkah yang kakak berikan kepada ibu setiap bulan? Apa maksudmu dengan itu? Apa kau meragukanku? Kakak, katakan padaku untuk biaya hidup dan uang sekolah selama 3 tahun. Dan saat mas kedua butuh bantuan, kapan aku pernah pelit? Apa kau pikir aku akan menelantarkan ibu? Tidak kakak sulung. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bertanya. Sekretaris Lee, Presiden Shen, beritahu mereka, Sekretaris Shen Yimi. berapa banyak uang bulanan yang kuberikan pada ibuku setiap bulan. 10.000. Kau dengar itu? Aku tidak pernah menelantarkan ibu kita. Lalu mengapa ibu mencari uang dengan memulung botol? Dan karena hal ini, penyakit lamanya kambuh. Cukup sampai di situ Sekretaris Lee. Kau boleh The film kembali was bekerja. translated and Tunggu narrated sebentar. by M Media. Aku ingin bertanya. Setiap bulan, kepada siapa kau mentransfer uang nafkah? Bicara. Ini adalah kakak ipar Presiden Shen, Jiang Mingshan, Nona Jing. Apa? Apa? Begini ceritanya. Ibu Presiden Shen baru saja kembali dari desa.
dan tidak memiliki kartu bank. Awalnya aku berencana membawanya untuk mendaftar. Kebetulan sekali, aku bertemu Nona Jiang Minshan. Dia bilang mulai saat itu, aku bisa mentransfernya kepadanya setiap bulan. Kupikir, karena dia adalah kakak ipar Presiden Shen, seharusnya sama saja. Kakak kedua, dalam ingatanmu, apakah kakak ipar pernah mentransfer uang kepada ibu? Mungkin. Benar kan? Mungkin ya. Jika dia melakukannya, lalu mengapa ibu mengalami kambuhnya penyakit? Shen Xian, aku kakakmu. Jangan berteriak padaku. Soal ibu yang sakit. Ibu yang sakit, pasti karena ibu mencarinya sendiri di luar. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kau, lagi pula. Bahkan jika uangnya ditransfer ke kakak iparmu, ibu tinggal di rumahku. Kakak iparmu dan aku memberinya makan dan minum yang enak. Sebaliknya justru ibu, sejak datang ke rumahku, yang membuat rumahku berantakan. Kau tahu soal ini. Baik, apa yang dikatakan Mas kedua tidak, tanpa alasan. Bagaimanapun ibu berasal dari kampung, dia tidak punya banyak pengalaman duniawi. Membiarkan kakak ipar mengelola uangnya, juga bisa mencegahnya menghambur-hamburkan uang. Kakak, ibu bahkan harus mengumpulkan botol untuk menabung, hanya untuk merajut sweater untukku. Apakah kau benar-benar berpikir dia akan menghamburkan uang? Dan ada ini adalah biaya pengobatan yang diberikan ibu padaku. Ibu sama sekali tidak datang ke kota, karena kesombongan, atau karena dia ingin hidup nyaman. Kau masih bilang dia tidak melakukannya. Kak, seorang wanita tua dari desa. Dari mana dia punya begitu banyak uang? Dia pasti mencurinya dari rumahku. Shen benar. Ibu di rumahku. Benar-benar seorang pencuri kecil. Kakak kedua, ibu tidak. Semua uang ibu ini didapatkan memanfaatkan gelombang dingin untuk menjual sayuran dengan harga tinggi. Dia mendapatkannya dengan memanfaatkan peluang bisnis. Kakak, pastikan faktanya Oakley. Ibu kita hanyalah wanita tua kecil dari desa. Dari mana dia punya otak untuk itu? Kakak sulung. Kakak kedua, kita hanya berbasa-basi soal berbakti. Menyebut ibu orang udik, sombong dan angkuh. Tapi siapa yang sebenarnya angkuh? Siapa mereka sebenarnya? Pernahkah kita benar-benar peduli pada ibu, kakak sulung, kakak kedua? Pernahkah kau pergi ke tempat ibu di kota untuk melihatnya? Mengapa aku harus pergi ke sana? Dia pasti membuatnya kotor dan bau, persis seperti di desa. Ya, benar sekali. Di dalam tempat tinggalnya, tumpukan botol kosong menggunung, persis seperti tempat pembuangan sampah. Lihat. Aku benarkan kakak. Orang-orang desa itu tidak peduli dengan kebersihan. Sejak ibu datang ke rumahku, dia membuat rumahku berantakan. Sekarang dia bahkan mengumpulkan botol bekas. Jika orang lain tahu, mereka akan menganggapku tidak berbakti, seolah aku menelantarkannya. Belum pernah bukan? Ibu sudah lama di sini. Apakah kau tahu di mana dia tinggal? Dia tepat di ruang bawah tanahmu. Di ruang sempit itu. Di mana untuk berbalik saja sulit. Dia sudah lama di sini, dan dia hanya punya satu pakaian usang itu. Adakah di antara kita yang pernah peduli? Satu-satunya pakaian miliknya itu ditambal dan dijahit dan ditambal. Melewati satu musim dingin demi musim dingin lainnya. Pernahkah kalian peduli? Kakak sulung, bakti yang sejati tidak dicapai hanya dengan memberi uang. Kakak kedua, ibu tepat berada tepat di depan matamu. Pernahkah kau benar-benar peduli tentang bagaimana keadaannya? The film was translated Itu adalah and ibu kita. narrated by M Media. Adik kecil benar. Mengenai masalah ini, sebagai kakak tertua, aku telah gagal dalam tugasku. Namun karena situasi sudah terjadi, prioritas mendesak adalah menemukan ibu dan membawanya kembali. Tidak ada dendam abadi antara ibu dan anak. Aku percaya, ibu pasti akan memaafkan kita. Tidak, Kak. Ibu memukul istriku. Mengenai pihak istriku, bagaimana aku harus menjelaskan ini? Kita harus mengurus ibu kita terlebih dahulu. Halo. Apakah ini Sekretaris Lee? Pergi dan temukan ibuku segera. Kirim dia kembali ke rumah Mas kedua. Pulang. Kembali untuk terus disiksa oleh istri kakak kedua. Atau untuk bersujud di depan ibu mertuanya.
Atau untuk dihina oleh kalian semua dalam segala hal. Sampai-sampai aku tidak bisa makan dengan kenyang. Tidak, itu tidak akan terjadi, Ibu. Cukup. Shensiun. Tidak ada penonton di sini. Singkirkan sikap berbakti munafikmu itu. Sepertinya Ibu benar. Bakti kita memang munafik, semunafik mungkin. Shengsing bin Seraches berada di selatan kota, sedang mengembangkan kompleks perumahan baru. Ini akan resmi, mulai dijual besok. Konsumen dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi dalam lotre. Hasil lotre akan keluar besok. Daripada menyimpan uang di bank, lebih baik menggunakannya untuk membeli properti. Harga properti akan terus naik di masa depan. Dengan cara ini, Juanzi dan aku, bahkan jika kita hanya mengandalkan uang sewa, bisa menghidupi diri sendiri. Juanzi, aku di sini. Apakah kau merasa tidak enak badan di suatu tempat? Juanzi, apakah kau ingin menjalani gaya hidup rebahan di masa depan? Hidup santai. Siapa yang tidak ingin menjalani hidup yang santai? Sayangnya bagiku, aku tidak punya anak. Dan untuk dirimu, yang kau miliki hanyalah orang-orang tak tahu berterima kasih. Kita ditakdirkan untuk hidup dengan kerja keras. Siapa yang bilang begitu? Temani aku ke kantor pemasaran besok. Aku akan membawamu untuk mengubah nasib kita melawan segala. Xiao Li staf penjualan. Boleh saya tanya apa yang kalian berdua butuhkan? Halo Nona. Kami di sini untuk melihat rumah. Melihat-lihat rumah. Baik, di sebelah sana. Pergilah lihat sendiri. Apakah kalian benar-benar akan membeli rumah? Itu sudah pasti. Lihat tanaman hijaunya sangat bagus. Cocok untuk masa pensiun kita. Permisi. Apakah kalian berempat di sini untuk membeli rumah? Datang ke tempatmu, tentu saja untuk melihat rumah. Gui Mei. Bukankah itu mertuamu? Putra dan keluarga menantumu. Perkenalkan rumah terbesarmu dan terbaik kepada kami. Mereka juga di sini untuk membeli rumah. Abaikan mereka. Kita lihat sendiri saja. Wanita sales ini membiarkan kita menunggu di sini. Bagaimana kita bisa melihat-lihat? Jelas kita yang datang lebih dulu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi mencarinya. Dia harus melayani saya terlebih dahulu. Li Juan. Nona. Semuanya harus mengikuti urutan kedatangan. Kami datang sebelum mereka. Mengapa kamu melayani mereka lebih dulu dan mengabaikan kami? Melayani Anda. Sekali lihat saja sudah jelas Anda tidak mampu membeli rumah. Melayani Anda hanya akan membuang waktu saya. Ibu, mengapa ibu di sini? Kamu benar-benar pembawa sial. Aku bahkan bertemu denganmu di kantor pemasaran. Apakah kamu sekarang tunawisma? Terlalu malu untuk kembali. Jetty, kamu diam-diam mengikuti kami The ke film was tempat ini. translated and Ibu, narrated jika by ibu ingin M kembali, Media. ibu harus meminta maaf kepada Shensan. Bagaimanapun ibu yang memulai pertengkaran, ibu yang salah duluan. Jika Shensan setuju, ibu boleh kembali. Mengapa kau membuntuti kami? Siapa yang menguntitmu? Dasar bocah. Kami di sini untuk membeli rumah. Membeli rumah. Apakah kalian semua mendengarnya? Dia bilang dia di sini untuk membeli rumah. Permisi. Apakah kamu berencana menggunakan 78 yuan hasil menjual botol untuk membeli rumah? Aku beritahu ya. Rumah-rumah di sini adalah yang paling mahal di kota ini. Hanya aku yang mampu membelinya. Segera kembali dan jual botol-botolmu. Ibu, berhenti berbohong di sini. Dengan orang udik ini, ibu hanya mencoba untuk menjaga harga diri. Jika ibu tidak mau meminta maaf, maka pergilah dengan cepat. Ini bukan tempat yang seharusnya ibu datangi. Ini bukan tempat yang seharusnya saya datangi. Atas dasar apa? Ini tempat umum. Saya datang dan pergi sesuka hati saya. Li Gui Mei, aku rasa kamu sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Aku peringatkan kamu, jangan mengganggu pembelian rumah keluarga kami. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Ibu, tolong segera pergi. Ini kantor penjualan, bukan rumah. Jika kau tidak malu, aku tentu saja malu. Ibu, tolong jaga sedikit harga diri kakak kedua. Guang Yao,
Sepertinya ibu mertua kehabisan uang setelah lari dari rumah. Jadi dia datang ke kantor pemasaran ini untuk membersihkan toilet. Dia terlihat cukup menyedihkan. Apakah kamu memasang kamera pada saya? Bagaimana kamu tahu saya datang untuk membersihkan toilet? Saya bisa melihat bota sangat kuat pada dirimu. Haruskah saya mengambil air mendidih untuk menyeduhkan secangkir teh hijau untukmu? Kamu. Ibu mertua, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku telah menyulitkanmu. Mengapa kamu harus bersikap begitu keras padaku? Guang Yao, Li Guimei. Apakah kamu pikir putriku adalah target yang mudah? Terakhir kali, masalah kamu memukul putriku belum berakhir. Apakah kamu mencoba membuat keributan yang lebih besar? Ibu, mari kita bicara di rumah. Jangan membuat kakak kedua kesulitan. Saya akan katakan sekali lagi, saya di sini untuk membeli rumah. Tolong menyingkir. Membeli rumah. Nona, saya rasa rumah ini cukup bagus. Tolong perkenalkan pada saya. Unit ini adalah raja bangunan kami. Kamu tidak akan mampu membelinya. Apa yang sedang kamu lihat? Tepat sekali. Dia bahkan tidak tahu harga dirinya sendiri. Ibu, aku rasa raja bangunan ini cukup bagus. Nona, tolong berikan kami penjelasan. Tentu saja, saya akan segera memperkenalkannya kepada Anda semua. Unit raja bangunan ini berada di dalam kawasan perumahan ini, memiliki feng shui terbaik dan tata letak terluas. Luasnya mencapai 500 meter persegi. 500 meter persegi Guang Yao. Itu bahkan lebih besar daripada rumah yang kita tinggali sekarang. Unit raja bangunan ini berfokus pada kemewahan. Kamar tidur terkecil, seluas 30 meter persegi, dan ruang tamunya seluas 100 meter persegi. Ruang makannya dapat menampung 20 orang untuk makan. Selain itu, kami juga memiliki ruang audiovisual, ruang rekreasi, gudang The film was anggur dan ruang translated mewah and lainnya. narrated by M Media. Menurutku unit ini memang cukup bagus. Lagi pula, bahan renovasi untuk rumah ini semuanya impor. Semuanya menggunakan barang impor. Perabotannya semuanya dari merek ternama dunia. Peralatan makannya semua Hermes. Dan bahkan kerannya terbuat dari emas murni. Emas. Emas? Ayo kita beli unit ini saja. Ibu, Guang Yao, bagaimana menurut kalian? Baik, unit mana yang kamu sukai? Ibu, ini untukmu, beli yang itu. Terima kasih ibu, terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Ini hanya unit premier. Saya juga mampu membelinya. Kamu juga mampu membelinya. Orang udik. Membeli rumah. Bukan tentang menyombongkan diri. Ini butuh uang sungguhan. Dari mana kau dapat kesombongan seperti itu? Ibu, kita tidak bisa menyalahkan ibu mertua. Bagaimanapun, ibu mertua selalu tinggal di pedesaan. Dia terbiasa tinggal di rumah satu lantai yang kecil. Hanya dengan mengikuti kita, dia bisa tinggal di rumah yang besar. Li Guimei, apa kau tahu betapa mahalnya rumah ini? Hanya orang seperti ibu mertuaku, orang seperti dia, yang mampu membelinya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memikirkannya. Kau benar-benar bilang ingin membelinya. Aku mengerti. Kau sudah terlalu lama tinggal dengan orang udik ini. Kau tidak belajar hal lain selain menyombongkan diri. Apakah kau harus membuatku kehilangan muka agar kau senang? Shen Guang Yao, kau anak durhaka. Dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Itu bukan urusanmu. Lalu kenapa kalau dia ibu kandungku? Dia melahirkanku, tapi tidak memberiku apa-apa. Harus ibu mertuaku yang membelikanku rumah dan menopang hidupku. Ibu mertuaku adalah ibuku yang sebenarnya. Jadi kau orang udik. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Nona, tolong siapkan kontraknya. Kami akan membeli unit utama ini. Tentu saja, unit utama ini. Total harganya adalah 10 miliar. Bolehkah saya bertanya? Apakah ini pembayaran tunai? Atau cicilan? 1. 10 miliar. Ya, hanya 10 miliar. Begini,
Menurutku kita sebaiknya melihat beberapa unit lagi sebelum membuat keputusan. Apa kamu tidak mampu membelinya? Jika kamu tidak mampu, The film was Saya yang translated akan membelinya. and narrated by M Media. Ibu, aku tahu, ibu mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Tapi hari ini adalah hari keluarga kakak kedua. Membeli rumah, tolong jangan membuat masalah lagi. Apa katamu? Kau mau membeli unit utama ini? Apakah aku tidak salah dengar? Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Benar sekali. Saya akan membeli King of Buildings. Kau benar-benar tidak tahu malu. Raja bangunan ini harganya 10 miliar, bukan 1.000. Orang udik sepertimu yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 yuan dari sakumu. Beraninya kau melontarkan bualan sebesar itu. Benar-benar tidak punya rasa malu. Li Guimei, apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau harus saat keluarga kami sedang membeli rumah, datang ke sini untuk membuat masalah? Menurutku kau sengaja melakukan ini, karena kau tidak ingin aku hidup enak. Benar-benar menggelikan. Bukankah hanya 10 juta? Jika saya ingin membelinya, saya punya uangnya kapan saja. Maksudmu kau punya uang sekarang? Lihat apa yang kau pakai. Penampilan kumal ini. Siapapun yang melihat, bisa tahu bahwa kau hanyalah seorang pengemis, pemulung. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Aku lihat kau yang datang dari kampung. Benar-benar punya watak yang buruk. Tidak tahu malu. Ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Apakah perlu bagi saya untuk membuktikan padamu apakah saya punya uang? Rey de los Edificios hari ini, saya pasti membelinya. Guimei, kita tidak bisa bertindak gegabah. Raja bangunan ini harganya 10 miliar. Kita sebaiknya membeli unit yang kecil saja. Jangan beli raja bangunan ini. Juanzi, kita sudah menderita hampir seumur hidup. Hari ini, mari kita bersenang-senang sekali saja. Guimei, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Jangan lupa, kita juga membeli tiket lotre. Bagaimana kita bisa punya keberuntungan sebaik ini? Mungkinkah hadiah utama ini benar-benar jatuh ke tangan kita? Jadi kau memegang tiket lotre dan pamer di sini. Apa kau tahu bahwa jika membeli tiket lotre acak bisa membuahkan kemenangan? Maka di seluruh dunia ini tidak akan ada orang miskin. Aku sudah pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh dirimu memegang tiket lotre, datang untuk membeli rumah. Ibu, apakah ibu mungkin tidak tahu bahwa peluang menang lotre ini sangat kurus? Jika tidak menang, itu hanyalah selembar kertas sampah. Sebaiknya kau segera menyimpannya. Li Guimei, aku mohon padamu, berhenti membuat keributan oke. Jika orang lain tahu bahwa ibuku mengambil tiket lotre dan datang ke sini untuk membeli rumah, orang lain pasti akan menganggap ibuku adalah orang bodoh. Bagaimana orang lain akan memandangku? Kau benar-benar membuatku kehilangan muka. Shen Guangyao, apapun yang saya pilih untuk dilakukan, bukan urusanmu untuk ikut campur. Li Guimei, bahkan aku tidak mampu membeli raja bangunan ini. Aku ingin melihat hari ini. Bagaimana caramu menggunakan tiket lotre untuk membeli villa kelas atas ini? Apa kau mampu membelinya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau sudah menumpang di rumahku selama bertahun-tahun ini. Kau hanyalah parasit, miskin yang menjijikan. Ambil tiket lotremu dan pergi dari sini sekarang juga. Kakak, The film was kalian translated semua tidak and percaya padaku. narrated by Pikir M saya Media. bisa membeli villa kelas atas kan? Baiklah. Saya sekarang akan membuktikannya pada kalian semua. Nona, gesek kartunya dan tanda tangani kontraknya. Kau, apakah kau benar-benar di sini untuk membeli rumah? Saya sudah memberikan kartu saya untuk digesek. Mungkinkah ini palsu? Saya akan membayar sebagian depositnya dulu, dan sisanya akan dikirimkan dalam 1 jam. Bibi, kakak, saya benar-benar minta maaf soal tadi. Saya akan segera menggesek kartu dan menandatangani kontrak untuk Anda. Apakah ini akan berhasil? Jangan khawatir. Kartu Anda. Kakak, sepertinya ibu benar-benar di sini untuk membeli rumah. Dia benar-benar punya uang untuk membeli rumah. Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin orang udik sepertinya bisa punya uang? Dia pasti mencuri uangku. Benar. Apakah kau mencuri uangku?
Kembalikan uang yang kau curi dariku. Ibu, kau. Baiklah, aku bertanya-tanya kenapa kau terburu-buru sekali ingin membeli rumah. Jadi kau mencuri dari ibu mertuaku. Sepertinya, orang kampung memang tidak bisa mengubah kebiasaan mencuri mereka. Shen Guangyao, apa yang kau katakan? Apakah ini kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh seorang anak? Kau benar-benar anak durhaka. Dia adalah ibumu. Beraninya kau menuduh ibumu mencuri uang. Tidak apa-apa. Kau bilang aku mencuri uangmu. Memangnya seberapa banyak uang yang dimiliki keluargamu sampai layak untuk kucuri? Apakah kau sangat kaya? Atau istrimu yang sangat kaya? Atau ibu mertuamu yang sangat kaya? Dengan uang receh yang kau punya itu. Aku bahkan tidak akan meliriknya. Ibu mertua. Jika kau kehabisan uang, katakan saja. Tidak perlu mencuri. Kau bilang aku mencuri uang. Apakah kau punya bukti? Jika tidak ada bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Ibu mertuaku bilang kau mencuri. Jadi kau memang mencuri. Ibu mertuaku adalah orang yang berkarakter jujur dan berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Ibu mertua, jika kau mencuri uangnya, tidak apa-apa. Keluarkan saja uangnya The film sekarang. was Dan kami translated tidak akan and memanggil polisi. narrated by Ibu, M Media. aku percaya kau tidak mencuri uang itu. Berikan saja mereka penjelasan yang pantas. Biarkan saya membuat pernyataan terlebih dahulu. Apakah uang ini dicuri atau tidak? Saya tidak tahu apa-apa tentang dana ilegal. Terlepas dari itu, kartu sudah digesak. Dananya sudah diterima. Dan tidak bisa dikembalikan. Perselisihan di antara kalian tidak ada hubungannya dengan saya. Apa kau dengar itu? Uang ini tidak bisa dikembalikan. Kau pencuri tidak tahu malu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Bagaimana kau bisa memukul orang seperti itu? Bibi Tang, tolong bicara dengan tenang. Bagaimana jika ibu tidak mencuri uang itu? Adik, kenapa kau melindunginya? Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Jika tidak, dia tidak akan mengakuinya. Orang ini sudah keterlaluan. Wajahnya bengkak semua. Apa kau baik-baik saja, Gui Mei? Aku baik-baik saja. Manajer umum, hadiah utama, telah dimenangkan. Apel, Direktur Jenderal Pusat Lotre. hadiah utama telah dimenangkan. Hadiah utama belum dimenangkan. Selama beberapa tahun. Segera hubungi pemenangnya. Halo. Selamat. Anda telah memenangkan hadiah utama. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda butuh saya untuk mengantarkan uang tunai itu secara pribadi? Tolong kirimkan uangnya, Ki. Pusat penjualan properti Sengsing. Baiklah. Pergi dan siapkan uang tunainya dengan cepat. Kita akan mengantarkan hadiah jackpotnya. Ya. Di kehidupanku sebelumnya, area ini ditetapkan sebagai zona pengembangan ekonomi. Dalam beberapa bulan saja harga properti melonjak berkali-kali lipat jika aku membeli seluruh gedung. Entah aku menjualnya kembali atau menyewakannya. Aku bisa mendapat untung besar. Aku tidak hanya akan membeli gedung utama, tapi aku juga akan membeli seluruh gedung ini sekaligus. Nona, tolong pergi dan bawa kontrak untuk seluruh gedung ini ke sini. Aku akan segera menandatanganinya. Apa kau benar-benar ingin membeli seluruh bangunan ini? Ini? Mengenai kontrak pembelian ini, setelah ditandatangani, kau harus dalam 24 jam lunasi jumlah penuhnya. Jika kau tidak bisa membayar penuh, kau harus membayar denda sebesar 5 juta. Gui Mei, apakah kita benar-benar akan membeli begitu banyak rumah? Dendanya adalah 5 juta. Jangan khawatir, Juanzi. Dengarkan saja aku. Nona, bawa kontrak untuk seluruh gedung ini ke sini. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Kakak kedua, bagaimana jika ibu benar-benar memenangkan lotre? Bukankah kita telah menuduhnya secara keliru? Orang udik ini, dia tidak mungkin benar-benar memenangkan hadiah itu, bukan? Mustahil, dia tidak mungkin seberuntung itu memenangkan lotre setelah membeli 1 tiket saja. Mungkinkah ibu mertua ini mengalami guncangan jiwa dan menderita gangguan delusi? Jika dia sakit, dia harus diobati. Orang gila sepertimu harus dikurung di rumah sakit jiwa. Menurut pandanganku, dia hanya mencari seseorang untuk bersandiwara di telepon. Ibu, tolong jangan gegabah. Meskipun ibu ingin membeli rumah, jangan membeli yang semahal ini. Tunggu sebentar. Jika dia menandatangani kontrak dan tidak bisa membayar ganti rugi yang telah ditetapkan ini, kau tidak akan memaksa kami membayarnya, kan? Hai kau orang udik, jika kau ingin mati, jangan seret keluarga kami bersamamu. Nona, orang ini sudah memutuskan hubungan dengan kami. Sekarang dengan kami,
Dia tidak memiliki hubungan apapun. Jika dia melanggar kontrak nanti, Anda harus langsung menangkapnya dan menghukumnya. Shen Guangyao, apakah kata-kata itu pantas diucapkan manusia? Shen Guangyao, kau sedang terburu-buru sekarang untuk menarik garis batas yang jelas. Setelah aku membeli rumah ini, jangan pernah berpikir untuk mengakuiku sebagai ibumu. Biar ku beritahu, bahkan jika kau bersujud dan melakukan 100 kali sujud padaku, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku. Benar-benar keras kepala sampai akhir. Kau bilang kau memenangkan lotre dan ingin membeli seluruh gedung ini. Baiklah kalau begitu, apakah kau berani bertaruh denganku? Mengapa aku tidak berani? Baiklah, jika hari ini kau tidak mampu membeli rumah itu, kau harus bersujud. Beri aku 3 kali sujud dan terima tamparan dariku. Apakah kau berani? Jangan terlalu tidak masuk akal. Baiklah. Dan jika aku membeli seluruh gedung ini, begitu pula sebaliknya, maka aku akan bersujud, memberimu 3 kali sujud, dan menerima tamparan darimu. Menarik. Namun, tidak bisa hanya kau sendiri. Aku ingin kau. Dan kau. Kalian bertiga. Untuk bersujud dan menyembahku. Baik. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura bodoh. 3 kali sujud hari ini. Kau pasti akan melakukannya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ini kantor penjualan. Ayo pergi. Nona, segera berikan kontraknya padaku, karena kontrak pembelianmu melibatkan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu melakukan verifikasi modal padamu. Tidak perlu verifikasi, dan aku akan segera tiba. Begitu uangnya tiba, aku akan membayar lunas secara langsung. Nona, meskipun kau telah memenangkan lotre, kita tetap harus melanjutkan setelah verifikasi. Sebelum kontrak dapat ditandatangani, kau bahkan tidak berani memverifikasi asetmu. Kau tidak punya uang kan? Bukankah kau bilang ada seseorang yang akan datang untuk membawakanmu uang? Sudah, selama ini, di mana orang yang membawakanmu uang? Aku khawatir kau tidak punya uang. Memperlakukan kami seperti anak kecil, menipu kami di sini. Li Guimei, menurut pandanganku, kau hanya mengulur waktu. Dia hanya mengulur waktu. Dia sama sekali tidak punya uang. Mengapa kau berpura-pura menjadi orang kaya di sini? Sekarang kau tahu kau sudah terlalu banyak membual. Kau tidak bisa membuktikannya, sekarang bukan. Cukup, penuhi taruhanmu sekarang juga. Bersujud dan minta maaf sekarang. Berlutut dan bersujudlah untuk meminta maaf sekarang juga. Uangku belum tiba. Atas dasar apa kau mengambil kesimpulan? Kau masih berpura-pura. Kau sama sekali tidak punya orang yang membawakanmu uang. Kau hanya ingin mengulur waktu. Kurasa kau sudah terlalu mendalami peranmu. Kau harus segera berlutut bersujud dan meminta maaf. Segera, sekarang juga. Apa yang sedang kau lakukan? Berlutut, minta maaf. Kakak kedua, cukup bicaramu. Pergi sana. Berlutut, bersujud dan meminta maaf. Kau enak nakal. Kau benar-benar memukul ibumu sendiri. Berlutut. Apa yang sedang Anda lakukan? Halo, bolehkah saya bertanya? Ada yang bisa saya bantu? Kami di sini untuk mengantarkan uang hadiah kepada Ibu Li Guimei. Beliau memenangkan hadiah utama senilai 50 juta. Bolehkah saya bertanya, yang mana Ibu Li? Aku Li Guimei. Selamat Ibu Li. Bonus Anda sudah dikirimkan semua. Silakan. Ibu Li, uang hadiah Anda sudah siap semua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kau bahkan datang ke sini secara pribadi. Sama-sama. Senang bisa melayani Anda. Nona muda, bisakah kita menandatangani kontraknya sekarang? Ya tentu saja. Anda telah membeli begitu banyak apartemen kami. Anda adalah pelanggan Asper VIP kami. Saya akan membantu Anda menandatangani kontrak segera. Halo Ibu Li, saya manajer di sini. Baru saja, Manajer umum Departemen Penjualan. bawahan saya yang telah menyinggung Anda. Saya memohon maaf kepada Anda. Anda, mohon maafkan kami. Seperti ini, mulai sekarang, saya akan melayani Anda secara pribadi. Apakah itu tidak apa-apa? Manajer, bagaimana denganku? Kau dipecat. Keamanan. Manajer saya salah. Kakak kau adalah kakakku. Saya salah. Tolong biarkan saya tetap di sini. Kakak, tolong biarkan saya tetap di sini.
Guang Yao. Ibu, apakah ibu benar-benar memenangkan hadiahnya ibu? Dia hanya beruntung. Jadi apa masalahnya jika dia memenangkan lotre? Orang seperti dia, cepat atau lambat, akan menjadi melarat. Ibu, jadi kau benar-benar memenangkan hadiah itu. Seharusnya kau memberitahu kami lebih awal, maka tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Aku hampir lupa. Hal yang paling penting. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi taruhan. Benar. Bersujud dan minta maaf segera. Menyuruhku bersujud. Dalam mimpimu. Ibu Li, apakah Anda butuh bantuan saya? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Berlututlah. Mohon. Tamparan ini adalah karena kau anak yang tidak berbakti. Jangan mendekat. Tamparan ini adalah karena kau wanita yang manipulatif. Dua tamparan. Dibalas 2 kali lipat. The film was translated and narrated by M. Aku hampir Media. lupa. Kau datang ke sini untuk membeli rumah. Aku minta maaf. Aku sudah memborong seluruh inventaris hari ini, tapi aku tidak keberatan menjual satu padamu. Dengan harga 2 kali lipat, apakah kau menginginkannya? Aku lupa. Kau tidak mampu membelinya. Tuan Fan membuat keributan di kantor penjualan, tidak mampu membeli rumah, dan memfitnah orang lain mencuri uang. Apa yang harus dilakukan? Dimengerti. Kembali bekerja. Wanita tua ini keterlaluan sekali. Aku harus membawa masalah ini dan menceritakannya pada kakak sulung. Kalian pulanglah duluan. Aku akan pergi mencari kakak sulung. Kakak kedua, aku juga akan pergi. Lihat betapa bagusnya mereka berdansa. Juanzi, mengapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kamu bilang ingin menikmati masa tua? Kalau begitu kita harus datang berdansa. Dansa poko-poko. Aku seorang wanita tua dari desa. Aku tidak tahu cara berdansa seperti ini. Ini sangat memalukan. Kita bisa belajar jika tidak tahu. Dansa poko-poko sangat sederhana. Aku akan menunjukkan caranya. Ayo, tonton. The film Juanzi, was translated kamu pandai and menyembunyikan narrated keahlianmu. by M. Media. Sepertinya kamu sering berdansa. Anda suka senam poko-poko juga. Presiden Tang, apa yang Anda lakukan di sini? Saya sering datang ke sini untuk senam. Ini pertama kalinya Anda kan? Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Ini pertama kalinya bagiku. Juanzi bersikeras membawaku. Aku juga tidak tahu cara berdansa. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengajari Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Kenapa tidak? Senam ini adalah hal yang paling sederhana. Anggap saja sebagai olahraga fisik. Ayo, saya akan mengajari Anda. 1, 1, 2, 2, 3, 'Adek, kenapa The kau film was memanggilku?' translated Kakak kedua, and kakak narrated sulung dan by aku M. berpikir Media. mengenai perlakuan kita terhadap ibu. Apakah kita benar-benar gagal memenuhi bakti yang diharapkan dari seorang anak? Berbakti. Dia telah membuat rumahku menjadi kacau. Terhadapnya, aku sudah cukup bersabar. Kakak kedua, apakah hal-hal itu benar-benar disebabkan oleh ibu? Apa maksudmu? Jika ibu tidak menyebabkan masalah itu, mungkinkah istriku dan ibu mertuaku yang menyebabkannya? Guang Yao, kejadian di acara amal itu pastilah bukan disebabkan oleh ibu. Ibu telah memberikan begitu banyak untuk kita, namun kita mengabaikan, menyalahpahami dan meremehkannya. Sebagai anak-anaknya, kita benar-benar buruk. Beberapa waktu lalu, aku meluangkan waktu untuk mengunjungi kampung halaman kita. Ketika orang-orang di kampung melihatku, mereka semua bertanya padaku, di mana ibu berada, dan apakah dia telah dibawa ke kota untuk menikmati hidup yang nyaman.
Ketika mereka bertanya padaku, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjawab mereka. Apakah ibu benar-benar menikmati hidup yang nyaman sejak dibawa ke kota? Mereka berkata bahwa di desa ibu adalah orang yang paling hangat. Dia sangat populer. Ibu disintai dan dihormati di desa. Namun di kota dia diremehkan oleh kita dan disalahpahami sebagai pembuat masalah. Jadi, jika kita memiliki sedikit saja pengertian terhadap ibu, mungkin dia tidak akan menanggung semua penderitaan jika dia selalu dibenci oleh anak-anaknya. Lalu selama ini, dia bekerja keras membesarkan kita. Untuk apa semua itu? Memang, jika meninggalkan anak-anak sendiri, bisa mendapatkan rasa hormat, toleransi, cinta dan perhatian. Lalu untuk apa repot-repot membesarkan anak? Semua orang bilang, ibu kita adalah orang yang baik. Apakah kau benar-benar berpikir, ibu kita adalah tipe orang yang akan menyiksa menantunya? Kakak sulung, apakah kau bilang, aku menuduh tanpa bukti? Kau ada di sana saat beberapa hal itu terjadi. Kau juga melihatnya. Aku sekarang ragu. Sebelumnya, kita terlalu berprasangka. Kita seharusnya tidak menggunakan bias bawaan untuk menilai seseorang. The film was Tidakkah kau pikir, translated and ibu kita di narrated acara by amal M itu Media. tampak seperti orang yang berbeda? Orang yang berbeda. Ibu kita baru-baru ini melakukan kegiatan amal dan baru saja ditunjuk oleh Presiden Tang dari Yayasan Amal sebagai direktur. Wanita tua dari desa yang dulu kita semua pandang rendah sekarang tampak seperti orang yang berbeda. Sepenuhnya, dia telah berubah. Aku hampir tidak mengenalinya lagi. Aku dulu berpikir, dia hanya akan menjadi biasa seperti batu. Tidak peduli seberapa banyak dia dipoles, dia tidak akan pernah bisa bersinar. Tapi sekarang, saat aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri berdiri di bawah sorotan lampu, dia seperti berlian, bersinar dengan terang. Membesarkan 3 anak hingga dewasa. Lebih dari separuh hidupku. Aku hidup untuk keluarga. Hidup untuk anak-anak. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dan hidup untuk lebih banyak orang yang layak. Anak-anak yang tertinggal di daerah pegunungan. Mereka tidak boleh diabaikan. Mereka harus hidup di bawah sinar matahari. Dan menerima lebih banyak kasih sayang. Kalian pikir dia membantuku, padahal dia malah membuatku repot. Shen Guangyao, apakah kau punya hati nurani saat mengatakannya? Bahkan jika ibu melakukan hal-hal ini, ada kerja keras meskipun tidak ada pujian. Katakan padaku. Mengatakan hal-hal ini. Jika ibu mendengarnya, betapa hancur hatinya. Cukup. Ada lagi. Kalau tidak aku pergi. Berhenti. Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah buku harian yang ditulis ibu. Kau sendiri. Lihatlah baik-baik. The film was translated and narrated by M Media. Buku harian. Kuno sekali. Masih menulis buku harian. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihatnya. Wanita tua ini. Apa yang ditulis di buku harian itu? Jika dia menulis satu saja, kata buruk tentangku, aku pasti tidak akan membiarkannya. Lihatlah baik-baik sendiri. Adik benar. Buku harian ini. Setiap kali aku membacanya, jiwaku tersiksa. Pukulan yang berat. Ulang tahun adik. Di mana bagian tentangku? Bagus. Ini dia. Di antara anak-anak, anak kedua paling suka permen. Setiap kali aku ke pasar, Wanita tua ini. Bahkan kejadian memalukan seperti ini, dia tulis di sini. Demi anakku sendiri. Menabung uang untuk maharnya. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan setiap ibu? Untuk apa dia berpura-pura menyedihkan? kakak kedua, lihat lagi. Aku tidak salah. Ini semua salahnya. Dia merusak bahan masakanku yang berkualitas. Sampai hancur. Mas kedua. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi ini hanya sepotong steak. Apakah benar-benar sepadar dengan semua ini? Benar sekali kakak kedua. Lihat betapa bersalahnya perasaan ibu.
anakku membeli mobil baru. Mulai sekarang, saat aku pergi belanja, kakiku tidak akan sakit. Karena berjalan lagi, aku akan bisa naik mobil baru anakku. Biayanya puluhan yuan bagi anakku untuk mencuci mobil sekali di luar. Uang itu cukup bagiku untuk membeli bahan makanan selama beberapa hari. Karena aku tidak punya pekerjaan apapun, aku hanya mencuci mobil anakku. Aku bisa mencuci panci dan mangkuk di rumah sampai berkilau bersih. Aku bisa melakukan hal yang sama untuk mobil anakku. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Aku pikir mencuci mobil di luar The film was memakan biaya. translated and Aku tidak punya narrated by pekerjaan M apapun, Media. jadi aku mencuci mobil untukmu. Siapa yang menyuruh ibu mencuci mobilku? Siapa yang menyuruh ibu menggunakan sabut cuci piring untuk mencuci mobilku? Cat mobilku jadi baret semua. Bisakah ibu berhenti membuatku repot? Ibu mertua, jika ibu merasa tidak nyaman tentang kami membeli mobil baru, katakan saja. Kami tidak akan membelinya kan? Cat mobilnya tergores semua. Pengecatan ulang akan memakan biaya puluhan ribu. Ini. Mobilnya kotor jadi aku. Bukan aku. Aku hanya mengira mobil itu kotor. Aku hanya berpikir untuk mencucinya. Tidak tahu. Apa yang kau tahu? Aku yakin kau melakukan ini dengan sengaja. Kau orang udik. Mengapa niatmu begitu jahat? Kau melakukan kesalahan dan masih di sini. Berpura-pura menyedihkan. Ibu, ayo kita masuk ke mobil. Menjauhlah. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Aku merusak mobil baru anakku saat mencucinya. Aku benar-benar semakin tidak berguna seiring bertambahnya usia. Aku tidak salah. Aku sama sekali tidak salah. Wanita tua ini menggores mobilku. Dia menggores kat mobil baruku. Sialan. Aku tidak mau melihat. Siapapun yang mau melihat silakan. Kakak kedua, tolong tetap tenang. Pergi. Kenapa harus memaksaku untuk melihat barang menjijikkan ini? Lihat saja sendiri. Sial. Menjijikkan. Kakak kedua, Kakak. Lupakan saja. Biarkan dia sendiri untuk merenungkan ini sepenuhnya. Ibu, apa yang terjadi? ini sepenuhnya karena tindakan ibumu. Dia telah menyebabkan Shanshan kita ditahan. Apa? Sansan telah ditahan. Orang yang paling kubenci adalah ibumu. Berlagak menyedihkan, seolah-olah dia ditelantarkan oleh seseorang. Dan sekarang dia masih ingin menyanyiku? Tidak akan pernah. Ibu, jangan marah dulu. Aku akan mencari cara sekarang juga untuk membebaskan Sansan. Li Guimei. Tunggu saja kau. Kau tidak akan pernah bisa menandingiku. Orang-orang yang ku kenal, semuanya dari kalangan elit sosial. Sedangkan kau, meskipun kau punya uang, orang-orang di sekitarmu hanyalah sekumpulan orang udik. Aku bisa saja mencari beberapa orang untuk membantuku, dan aku bisa dengan mudah melampauimu. Halo Profesor Wang. Saya ingin bertanya tentang produk manajemen kekayaan itu Profesor Wang pakar keuangan. yang Anda sebutkan kepada saya waktu itu. Apakah masih bisa dibeli? The film was translated Kau tidak membelinya and tadi, narrated jadi by kau sudah M Media. melewatkan kesempatan terbaik. Beberapa waktu lalu, saya menghasilkan puluhan juta lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya masih ingin mengikuti Anda dan mendapatkan uang. Baiklah, bagaimana dengan ini? Saya akan merekomendasikan produk investasi untuk Anda. Pergilah beli itu. Namun, informasi ini bersifat rahasia. Ini hanya karena hubungan kita. Makanya saya memberitahumu. Jangan khawatir.
Saya akan menjaganya tetap rahasia. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Dengan bantuan idola saya, Li Guimei. Saat waktunya tiba, kau hanya akan bisa menatapku dari bawah. Saat ini, tingkat keahlianmu semakin tinggi. Menarilah lebih banyak. Aku sekarang semakin menyukai menari. Jadi dansa ini. Juanzi. Guimei. Aku punya kabar baik untukmu. Cabang toko kita sudah melebihi 100. Dan kita sudah balik modal sepenuhnya. Resmi memasuki tahap menghasilkan keuntungan. Itu bagus. Juanzi, selama ini, kau pasti kesulitan. Itu sama sekali tidak sulit bagiku. Ini semua berkat jasamu. Jika bukan karena dirimu, aku masih akan menjadi kedai mie kecil itu. Jangan bicarakan itu di antara kita. Kita benar-benar harus merayakannya dengan pantas. Aku akan menunggumu kembali. Oke. Guimei, selamat. Saat waktunya tiba, bawa Mel ke rumah kita untuk makan malam. Kita akan merayakannya dengan meriah. Itu persis yang saya tunggu untuk Anda katakan. Saya akan kembali dan memberitahu Mel. Oke. Profesor Wang benar-benar tidak membohongiku. Aku baru berinvestasi 1 juta kemarin. Dan hari ini sudah untung 200.000. Jika ini terus berlanjut, kekayaanku akan segera bisa melampaui orang udik itu. Profesor Wang. Halo, mengenai rekomendasi Anda tentang produk keuangan itu, saya untung 200.000 hari ini. Terima kasih. Apakah Anda ada waktu? Saya ingin mengundang Anda makan malam. Pertama, selamat untuk Anda. Apakah saya tidak menyebutkannya? Saya tidak akan menipu Anda. Mengenai makan malam, itu tidak perlu. Tidak perlu formalitas seperti itu. Saya berpikir, kita sudah berbincang cukup lama. Dan Anda telah menunjukkan perhatian pada saya. Saya percaya bahwa kita harus bertemu langsung. Saya sedang berada di luar negeri dan tidak dapat menghadiri pertemuan. Bagus Anda untung dari investasi ini. Itu sudah cukup. Ingat, jangan melakukan pembelian lebih lanjut di masa depan. Apa alasannya? Saya ingin mendapatkan lebih banyak. Mengapa saya harus berhenti? Ini adalah informasi rahasia. Saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Tolong jangan terlalu membatasi. Ungkapkan sedikit lagi. Agar saya bisa mendapatkan lebih banyak. Baiklah. Saya akan memberikan tautannya kepada Anda. Ingat, beli sebanyak mungkin. Dimengerti. Saya akan segera membelinya. Terima kasih. Sudah selesai. Pembelian dana berhasil. Shen, kau sudah kembali. Cepatlah. Kemari. The Silakan film duduk. was translated Apakah and mereka narrated menganiayamu? by M Media. Ibu, aku tidak apa-apa. Tapi Li Guimei itu, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Dia pasti akan mencari kesempatan untuk membalas kita. Jangan takut, dia bukan tandingan kita. Aku punya kabar baik untukmu. Mengenai apa yang kubicarakan, pria yang kukagumi, Profesor Wang. Dia memberitahuku tentang produk keuangan. Kemarin, aku berinvestasi 1 juta. Dan hari ini untung 200.000. Dan penarikannya berhasil. Oleh karena itu, aku baru saja mengambil seluruh tabungan keluarga kita dan menginvestasikan semuanya. Aku yakin tak lama lagi, kekayaan kita akan melampaui kekayaan Li Guimei. Ibu, biarkan aku melihat. Tunggu. Benarkah Ibu, ada lebih banyak keuntungan? Hasilnya keluar begitu cepat. Ibu, kau benar-benar luar biasa. Memang. Aku akan memastikan Li Guimei mengakui kemampuanku. Ibu, lihat ini. Keuntungannya mencapai 30%. Tarik dananya segera. Ya, tarik dana. Akun dibekukan. Tidak bisa menarik dana. Bagaimana situasinya, Ibu? Aku akan mencoba lagi. Masih gagal. Apakah ada masalah, Ibu? Mustahil. Aku akan menelepon. Tanya Profesor Wang. Halo Profesor Wang. Saya ingin bertanya.
Hanya saja, saya sudah memasukkan semua uang, menginvestasikan semuanya. Tapi sekarang, mengapa saya tidak bisa menarik dananya? Berapa banyak yang sudah ibu investasikan? 5 juta. Itu terlalu sedikit, sudah aku bilang. Investasikan semua yang ibu punya. Tapi, saya hanya punya 5 juta. Saya sudah memasukkan semuanya, menginvestasikan semuanya. Belum cukup, ibu harus mengumpulkan 10 juta sebelum bisa menariknya. 10 juta. Tapi saya tidak punya sebanyak itu. Cepat cari cara untuk mendapatkan uangnya. Saya harus pergi rapat dulu. Kita berhenti sampai di sini dulu. Halo. Dibutuhkan 10 juta. Cepat, kita sedang mengumpulkan uangnya sekarang. Kau, pergi dan gadaikan rumah. Ya, Kita, ambil semua pinjaman. Dering yang tersedia, dan pinjam semuanya dengan cepat semuanya. oke. Baiklah ibu, Baik, pinjam semuanya lalu. Cepat, cepat, cepat. Ibu, aku mengambil pinjaman lebih dari 800.000. Sudah masuk ke akun sekarang. Aku akan mentransfernya padamu. Bagus. Ibu. Guang Yao. Aku mengambil pinjaman online ilegal, bahkan menggadaikan seluruh rumah. Total pinjaman ilegal itu, lebih dari 1 juta. Akan segera ku transfer padamu. Bagus. Kau luar biasa, kau luar biasa. Ibu, cepat. Gadai rumah itu sebesar 3 juta. Itu juga sudah masuk. Akan segera ku transfer padamu. Bagus sekali. Sudah hampir cukup. Cepat. Lihat ini. Keuntungannya telah meningkat lagi. Sudah mencapai 35%. Begitu kita mentransfer semuanya, kita bisa menariknya. Itu bagus sekali ibu. Itu bagus sekali ibu. Aku bersiap untuk mentransfernya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jaringannya terputus. Jaringannya rusak. Mungkin. Aku harus menelepon dan bertanya lagi. Profesor Wang. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Tidak aktif. Aku akan bertanya padanya di WeChat. Ibu, Profesor Wang ini kau, di mana kau bertemu dengannya? Aku sedang di situs kencan saat bertemu dengannya. Tidak, dia sangat perhatian padaku. Dia, bagaimana mungkin dia memblokirku? Tidak, Ibu. Itu. Kau bodoh sekali. Kau terlibat dalam kencan daring. Dan terjebak penipuan asmara. bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tertipu? Aku tidak mungkin The film was tertipu. translated Aku and tidak. narrated Aku by tidak M mungkin Media. tertipu. Aku. Ikan tupai sudah datang. Sepertinya ini menarik dari segi warna aroma dan rasa. Hari ini kita hanya mengadakan kompetisi memasak besar. Aku ingin menjadi juri untuk melihat masakan siapa yang paling lezat. Baiklah kau saja yang jadi juri. Kamu mau jadi hakimnya. Kamu tidak melakukan apa-apa tapi ingin jadi hakim. Tentu saja, aku tidak bisa menjadi peserta. Sekaligus juri. Anak itu benar. Biarkan dia menjadi juri. Baiklah, kau yang akan jadi jurinya. Juri, setelah hidangan kami ini, semua disajikan. Kita bisa mulai makan. Kepiting saya hampir matang. Tunggu sebentar. Kepitingnya sudah datang. Bagaimana rasanya? Ayo. Mari bersulang. Ayo, bersulang, Bersulang. 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 Pindahkan itu untuk saya. Jangan. Kau tidak boleh memindahkannya. Kau menerobos properti pribadi. Aku akan menelepon polisi. Panggil polisi. Kamu benar-benar konyol. Apa ibu lupa? Ibu menjaminkan rumah ini kepada saya. Sekarang, rumah ini milik saya. Keluarkan barang-barangnya. Tidak. Ini barang-barangku. Jangan dipindahkan. Aku mohon. Jangan dipindahkan. Jangan bergerak. Keluar. Tidak. Jangan dipindahkan. Aku mohon. Jangan dipindahkan. Barang-barangku. Aku mohon. Enyahlah. Ibu? Mengapa ibu pingsan? Guang Yao. Ibu pingsan Guang Yao. Apa yang perlu dilihat? Dia tidak akan mati. Shen Guang Yao. Bagaimana kau bisa bicara padaku seperti itu? Bagaimana kau bisa bicara padaku seperti itu? Bagaimana lagi aku harus bicara?
Apalagi yang kau ingin aku katakan? Bukankah karena ibu sialanmu ini, kita jadi bangkrut sekarang? Bukan maksudku bicara seperti ini, tapi di usia setua itu, mencoba kencan daring seperti orang lain. Bukankah itu memalukan? Dia bahkan tidak bercermin, melihat penampilannya sendiri. Profesor mana yang mau melirik? Wanita tua sialan, yang keriput itu. Shen Guangyao, kau benar-benar tidak punya hati. Kau Shen Guangyao. Kau, Pergi dari sini. Shen, ibu. Halo, siapa ini? Ibu, keluarga kakak kedua bangkrut sekarang. Rumahnya juga sudah disita. Mereka sekarang tunawisma. Cepat datang dan lihatlah. Urusanmu, berhenti menelponku. Makan malam sudah siap. Makan-makan. Ayo. Aku sarankan, kita bersulang lagi. Ayo. Bersulang. Ibu, Ada apa? Masih berlama-lama di sini dan The menolak film was pergi. translated Pergi dari sini and sekarang juga. narrated by M Media. tidak. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ini sangat memalukan. Cepat pergi. Masih belum mau pergi ya? Seret dia keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pergi. Tidak, aku tidak akan pergi, tidak akan pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku kau. Lepaskan. Lepaskan. Ibu. Ibu, kalian semua. Ibu, kalian bandit. Ibu. Ibu. Shen. Bangun. Ayo kita cari Guangyao. Guangyao. Saya sangat bahagia hari ini. Tolong tidak perlu repot-repot mengantar kami. Istirahatlah lebih awal. Baiklah. Hati-hati. Jaga dirimu. Baiklah. Sopir, hentikan mobilnya. Ayah, mungkinkah ini pedagang manusia? Kita lihat saja nanti. Nenek, kenapa nenek membawa saya ke sini? Bukankah kau ingin pergi ke taman hiburan? Kita akan naik mobil ini. Saya ingin pergi ke taman hiburan. Cepatlah. Nenek, saya ingin pergi. Kalau begitu ayo kita naik mobil ini. Ayah, ini namanya menjual anak. Ikuti mereka. Sopir, ikuti terus. Pergi periksa sana. Apakah itu ketua Tang dan yang lainnya? Apakah mereka melupakan sesuatu? Aku akan pergi melihatnya. Ibu, apakah Sisi datang menemuimu? Tidak. Apa yang terjadi? Sisi hilang. Kami sudah mencari kemana-mana tapi tak menemukannya. Kalian tidak sedang bekerja sama untuk menipuku kan? Aku tidak akan pergi bersamamu. Ibu, di saat seperti ini, kami benar-benar tidak berbohong padamu. Sisi benar-benar hilang. Dia tidak bisa ditemukan. Ibu, aku bangkrut. Rumahku sudah hilang sekarang. Jika Sisi juga hilang, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Mengapa kau menangis? Apa gunanya menangis? Cepat bangun. Cepat cari dia. Bangun. Sisi. Sisi. Nak. Pulanglah bersama ayah, nak. Sisi. Apakah kau menemukannya? Tidak.
Ada pasar malam di sana. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Oke, ayo kita pergi cepat. Halo, apakah Anda melihat anak ini? Tingginya kira-kira segini. Permisi, apakah Anda melihat anak ini? Ini anakku. Dia cucuku. Tingginya kira-kira segini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak menemukannya dimanapun. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakak tertua dan Bibi Juan. Bagaimana keadaannya di sana? Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Kakak kedua, ini belum 24 jam. Mereka belum bisa membuka laporan. Jika anak itu menemui bahaya, menunggu sampai 24 jam akan terlambat. Kita tidak bisa terus mencari. Seperti ayam kehilangan induk. Segera telepon kakakmu. Ayo kita pulang. Kita akan mencari jalan bersama. Telepon dia. Halo kakak tertua. Mari kita pulang. Benar. Sekretaris Lee. Tambah orang lagi. Perluas area pencarian dan cari lagi. Benar. Ketua Tang punya banyak koneksi. Aku akan memintanya. Jika dia bisa membantu. Ketua Tang, cucuku hilang. Tolong lihat, apakah kau bisa membantuku? Apa? Kemana perginya Sisi? Kau bertanya padaku. Bagaimana aku bisa tahu? Aku juga cemas. Sisi adalah cucumu. Dan dia juga cucuku. Kau bahkan tidak pernah menganggap Sisi sebagai cucumu. Ibu. Mengapa ibu menuduh Bibi Tang? Itu dia. Dia menjual anak itu. Apa? Ibu tidak bisa mengatakan hal seperti itu sembarangan. Ibu mertua. Aku tahu ibu selalu punya masalah dengan ibuku. Tapi ibu tidak bisa menggunakan masalah seperti ini untuk menjebaknya. Itu benar ibu. Menemukan Sisi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Karena kau menolak mengakuinya. Tunggu sampai aku menunjukkan buktinya. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba mengelak nanti. Tas di pelukannya. Kemungkinan berisi uang hasil menjual Sisi. Kau jangan memfitnahku. Di dalam tas ini hanya ada beberapa potong pakaian. Dari mana datangnya uang? Tidak ada. Tidak. Apakah ada uangnya? Buka, agar semua orang bisa melihat. Maka kita akan tahu. Buka dan lihatlah. Ini tasku. Jangan sentuh tasku. Jangan bergerak. Dari mana uang ini berasal? Ibu tidak The benar-benar film was menjual translated sisikan. and Tidak. narrated by Aku. M Media. Uang ini adalah uang yang kupinjam dari seorang teman. Aku juga tidak ingin kita terus hidup di bawah jembatan. Aku ingin menggunakan uang ini untuk membelikan keluarga kita rumah yang lain. Kau masih tidak mau mengakuinya. Video ini adalah buktinya. Pergi. Cepat. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Kau benar-benar menjualnya. Kemana kau menjualnya? Bicara. Kemana kau menjualnya? Tidak. Bicara. Guang Yao. Ibu. Sisi adalah anak kandungku. Itu adalah cucu kandung ibu. Bagaimana ibu bisa tega melakukan ini? Mengapa ibu melakukan ini? Mengapa? Keadaan sudah jati begini. Apa yang bisa kulakukan? Apakah sekarang ibu ingin mencekik anak kandung ibu sendiri? Semuanya sudah hilang. Anakku hilang. Rumahku hilang. Keluargaku hilang. Istri. Putriku.
Cepat panggil ambulans. Putri. Putri. Apakah dia orangnya yang menjual anak itu kepada Anda? Benar dia orangnya. Ya, dia orangnya. Bawa dia pergi. Pergi. Cukup. Kalian semua kembalilah. Ibu. Kami tahu kami salah. Ibu. Kami salah. Ibu. Aku salah. The film was Di mana translated kalian tadi? and narrated by M Media. Permintaan maaf yang terlambat. Tidak ada harganya. Tolong pergi. Ibu. Ibu, Ibu. Jika ibu tidak memaafkan kami tidak akan bangun. kalau begitu tetaplah bersujud. Nenek,